Pemirsa, hasil tabulasi dari TKN Jokowi Kiai Haji Maruf Amin di War Room menunjukkan suara yang diperoleh oleh paslon nomor urut 01 sudah menembus 80 juta suara atau disebut sebagai batas psikologis. Nah, kita akan berbincang mengenai hal ini dengan juru bicara TKN, Kang Aceh Hasan Sazili. Kang Aceh, selamat sore. Terima kasih telah hadir di studio. Kang Aceh, ini mengenai 80 juta suara menurut tabulasi internal, ini sudah tercapai dan disebut sebagai batas psikologis. Apa alasannya 80 juta ini dijadikan batas psikologis? Ya, kalau kita melihat tren dari suara yang masuk berdasarkan atas real count yang kita lakukan, angka 80 juta sebetulnya sudah menunjukkan angka yang cenderung untuk segitu terus gitu, stagnan pada angka yang antara 56, 57 atau 55, kita selalu di angka tersebut gitu ya. Dan dengan demikian maka memang sejatinya dengan angka tersebut ya membuat kita semua sudah harus bisa mengklaim kemenangan ya. Kenapa? Karena seharusnya bisa mengklaim kemenangan. Apakah itu langkah lanjutan yang akan dilakukan? Klaim kemenangan, iya, klaim atau kemenangan, menahan sampai nanti pengumuman iya, resmi? tentu secara resmi kita tunggu ya dari KPU ya. Tetapi bagi kami sebagai tim kampanye nasional, di samping karena hitungan cepat yang kemarin menunjukkan bahwa kami juga menang, tetapi ini juga harus dibuktikan dengan bukti di mana C1 pemindaian yang dilakukan oleh kita berdasarkan real count itu betul-betul didasarkan pada data dan fakta yang sesuai dengan bukti yang otentik begitu. Nah, dari penelusuran yang kita lakukan terhadap data-data yang ada dari War Room yang kita punya, itu memang hampir sama dengan apa yang dimiliki oleh KPU. Ya, real count yang dilakukan oleh KPU. Tapi tentu ini sesuatu yang terpisah sama sekali antara War Room, real count kami dengan yang situng yang dimiliki oleh KPU. Tetapi kecenderungan dari tren yang kita dapatkan dengan angka batas psikologis 80 juta yang sudah masuk tersebut memang tidak sama sekali memiliki perubahan yang signifikan dengan angka yang selalu kita posisinya 50% face dengan 46 atau 45 gitu. Artinya 80 juta suara menurut Anda adalah merupakan sebuah perolehan aman untuk kemudian tidak bisa terkejar oleh pasangan dua? Iya, tentu. Kalau dalam hitungan kami ini kan rata-rata selisihnya kan juga sangat tajam ya, sangat cukup jauh antara 13 juta suara. Dengan selisih 13 juta suara tentu menurut kami kelihatannya agak sulit untuk bisa dikatakan bahwa mereka dapat mengejar perolehan suara kami yang sudah pada titik yang aman untuk bisa tetap dalam posisi itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari data-data yang masuk dari sekian banyak provinsi yang ada di Indonesia, itu sudah hampir dipastikan memiliki semacam tren yang rata-rata yang sama. Misalnya, saya kira dari apa yang dimiliki oleh KPU dengan apa yang dimiliki oleh kami pun juga hampir semuanya menunjukkan titik kesamaan. Misalnya, provinsi yang sudah masuk seperti Bengkulu sudah 100%. Ya, kita pun juga sesungguhnya sudah pada level itu. Di daerah-daerah yang lain juga sama demikian. Jadi dengan demikian maka seharusnya kita sudah bisa mengklaim kemenangan ya dengan berdasarkan data-data itu. Tetapi memang sekali lagi TKN tidak ingin bahwa kita menang tanpa ngesorake gitu. Prinsip seperti itu yang memang diajarkan oleh Pak Jokowi kepada kami begitu. Nah, berbicara mengenai data-data, ini kan memang kembali adalah merupakan tabulasi internal dari TKN sendiri. Seberapa transparan sebetulnya data-data ini dibuka kepada publik untuk melihat bagaimana cara verifikasi C1, penghitungannya seperti apa setiap TPS? Ya, data ini didasarkan atas TPS yang berbasis pada TPS. Hampir semua TPS kami memiliki saksi-saksi. Dan saksi-saksi tersebut kemudian diminta oleh kami untuk melakukan pemindaian atau pengiriman melalui scanning ke data yang dimiliki oleh kami di high end yang sekarang posisinya sebagai war room kami begitu. Dari situ kemudian kami akan verifikasi apakah data tersebut dari
kiriman C1 yang dikirim dari masing-masing TPS itu betul atau tidak secara autentik begitu. Jika betul maka kemudian kami langsung akan memasukkan ke dalam sistem yang kami punya, dan inilah yang kemudian kami bisa hasilkan. Ya posisinya sekarang sudah mencapai 80 juta. Jadi kami bukan hoax, kami sangat terbuka kepada masyarakat untuk bisa melihat letaknya di mana, kemudian proses pemindaiannya juga seperti apa, lalu kemudian masyarakat juga bisa melihat di mana letak kekurangannya, di mana kesalahan input hampir dipastikan tidak dilakukan oleh kami. Kenapa? Karena memang sistemnya tidak dimungkinkan untuk melakukan kesalahan input tersebut. Tetapi yang harus menjadi catatan buat kami tentu bisa saja antara KPU dengan kami bisa berbeda dalam hal misalnya kesalahan input, tetapi ini kan saling cek-mencek gitu ya. Jadi data yang kami harapkan tidak terjadi perbedaan dengan yang punya KPU, dan saya kira juga bagi BPN kalau memang mereka punya data seharusnya melakukan hal yang sama dengan kami. Sehingga dipublikasikan dan sama-sama dipublikasikan, dan dari situ kan saling mengawasi, mengontrol gitu ya. Sehingga tidak ada lagi kecurigaan bahwa memang datanya antara satu dengan yang lain berbeda. Begitu. Berbicara mengenai kecurigaan, ini tudingan mengenai kecurangan sampai saat ini masih terus disuarakan, digaungkan. Anda sendiri ataupun dari TKN seperti apa? Buat kami sederhana saja untuk menjawab tudingan kecurangan itu. Pertama, kalau ada kecurangan, tentu mereka tinggal tunjukkan di mana letak kecurangannya dan laporkan kepada Bawaslu. Kalau misalnya kecurangan tersebut dilihat dari hasil rekapitulasi suara yang berbeda, misalnya antara kami KPU dengan pihak BPN, sederhana saja. Tinggal kemudian data-data yang berbeda tersebut tinggal dikontestasikan di Mahkamah Konstitusi. That's it. Itu sesuatu yang sederhana. Jadi oleh karena itu kecurangan itu tidak untuk dikatakan, dikoar-koarkan. Ya, kecurangan itu perlu dibuktikan. Jangan membuat atau menggiring opini yang tujuannya sebetulnya adalah membentuk satu kesadaran di masyarakat bahwa kemenangan kami dinilai tidak legitimate. Saya kira itu sesuatu yang sangat tidak baik bagi proses demokrasi. Kenapa? Karena kita harus menghargai bahwa rakyat telah menentukan pilihan, dan pilihan rakyat itu harus dihormati oleh siapapun. Yang kalah harus siap dengan kekalahannya, dan yang menang tentu kami tidak ingin jumawa karena kami memang ingin bekerja untuk kepentingan rakyat. Nah, kembali pada data yang kemudian per hari ini yang dilakukan oleh tabulasi antara Jokowi dan juga Maruf Amin adalah 80 juta suara. Mungkin kembali bisa ditegaskan bagaimana kemudian ini disebut sebagai batas psikologis, karena kalau misalnya kita lihat dari jumlah DPT kan 190 juta. Apa saja yang dipertimbangkan sehingga kemudian membuat angka 80 juta ini menjadi begitu penting? Ya, angka 80 juta itu adalah angka yang saya kira sudah tidak mungkin lagi bisa terkejar, karena itu melihat dari tren suara yang masuk. Ya. Yang kedua, melihat dari masuknya data tersebut dengan 80 juta, tentu dengan melihat kecenderungan dari suara yang masuk dari tiap-tiap daerah, ya itu kan selalu menunjukkan hal yang sama begitu. Jadi misalnya kalau di satu daerah angkanya 56% untuk Pak Jokowi, maka di daerah yang lain juga sama, menunjukkan hal yang sama begitu. Walaupun memang kami meyakini bahwa kalau melihat dari sebaran yang dimiliki, memang tidak semua daerah akan sama. Tetapi dengan angka 80 juta tersebut ya, itu kan sudah 70%. Jadi kalau misalnya perbedaannya sekarang 13 juta, maka walaupun misalnya di satu daerah dengan angka yang lebih besar dari kubu Prabowo Sandi, itu hampir kami pastikan sulit sekali untuk bisa dikejar. Faktor partisipasi pemilih juga menjadi pertimbangan? Ya, tentu karena kan kita tahu bahwa partisipasi pemilih kita itu besar sekali. Untuk Pilpres ini kan menurut data yang kami memiliki itu sekitar 80,09%. Jadi ini angka partisipasi yang sangat-sangat tinggi, dan rata-rata pemilih itu adalah
di setiap TPS 191 pemilih. Nah dari angka-angka tersebut sebetulnya ini menunjukkan bahwa memang kami sudah bisa menghitung dengan angka 80 juta ini merupakan angka psikologis. Kenapa? Karena bisa dihitung dari dari rata-rata angka yang masuk tersebut memang 80 juta tersebut adalah angka psikologis kemenangan kami begitu. Angka psikologis ada di 80 juta suara dan sudah dicapai hari ini. Ya. Tapi sampai nanti pada tanggal 22 pengumuman resmi dari KPU, apa langkah yang dilakukan oleh TKN? Kami tentu berharap bahwa semua menerima ya hasil perhitungan tersebut bahwa kami adalah yang menang. Ya, kami memang merencanakan untuk misalnya Pak Jokowi akan menyampaikan apa yang disebut dengan acceptance speech gitu ya, victory speech gitu ya, dan saya kira itu adalah langkah yang biasa dilakukan ya ketika misalnya satu pasangan presiden telah menunjukkan kemenangan dan agenda rekonsiliasi masuk dalam masa penantian sampai tanggal 22 Mei nanti? Ya tentu kami berusaha untuk melakukan komunikasi politik ya. Komunikasi politik ini menjadi sangat penting. Setidaknya kita ingin bahwa pasca Pilpres tanggal 17 April ini masyarakat move on ya, kembali kepada aktivitasnya masing-masing. Jangan terprovokasi oleh misalnya lontaran-lontaran yang justru pernyataan-pernyataan yang justru bisa menimbulkan suasana menjadi sangat tidak nyaman dan kondusif bagi rekonsiliasi kita ke depan. Karena kita tahu bahwa memang tujuan dari Pilpres ini adalah bagaimana kita membangun bangsa ini jangan sampai terpecah-pecah gitu. Jadi oleh karena itu kami selalu ingin membuat masyarakat tetap kondusif, para elit politik termasuk diantaranya kami pun juga seperti yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi mengundang para elit-elit bangsa seperti kemarin dengan Pak AHY, dengan Pak Zulkifli Hasan, dan tentu sangat terbuka kita untuk misalnya bertemu dengan Pak Prabowo atau Pak Sandi. Oke, kita harapkan di masa penantian sampai tanggal 22 Mei nanti suasana aman dan juga kondusif. Begitu pula setelah 22 Mei nanti sama-sama juga situasinya aman dan juga kondusif. Terima kasih Kang Aceh telah berbincang bersama kami malam hari ini.